Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Apa yang akan kita pelajari yaitu keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. Kemudian, kata kunci dari paparan iklan elektronik dan aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Masih ingatkah kamu dengan gambar aktivitas pasar? Menarik bukan untuk dicermati bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki begitu banyak perbedaan. Akan tetapi, semuanya saling bekerja sama. Apakah kamu tahu mengapa setiap manusia dapat bekerja sama dengan orang lain? Iya, alasan yang pertama yaitu semua orang dapat saling bekerja sama sekalipun berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Kemudian, perbedaan tidak menghalangi upaya saling membantu dan bekerja sama, karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi oleh diri sendiri. Yang ketiga, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain. Dan bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Coba amati gambar berikut ini. Ada gambar peta Indonesia. Ada sebuah tarian dari berbagai macam kepulauan. Apa yang kamu lihat dari beberapa gambar? Apakah hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta Indonesia? Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan ribuan pulau yang dimilikinya, Indonesia memiliki keragaman budaya dan adat istiadat yang mewarnai kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, kita sebagai anak bangsa seharusnya mampu saling menghargai dan menghormati perbedaan yang dimiliki dan menggunakannya sebagai modal pembangunan. Gambar apakah ini? Burung Garuda Pancasila. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, bahwasanya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan yang ada di sekitar kita merupakan kekuatan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dengan keragaman yang dimilikinya, manusia saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh kegiatan yang dapat kita lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah yaitu saling membantu saat ada kesulitan, membersihkan ruang kelas dan lingkungan sekolah, dan belajar kelompok. Dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan salah satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Coba amati gambar. Kegiatan apa saja yang sedang dilakukan oleh anak-anak dalam gambar tersebut? Apakah kamu pernah melihat kegiatan seperti itu di lingkunganmu? Kedua gambar tadi bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah dengan semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Nah, kita akan belajar contoh laporan pengamatan sederhana upaya manusia dalam pembangunan sosial. Judulnya laporan hasil pengamatan. Judul laporan, laporan pengamatan pembangunan sosial budaya. Tujuan laporan, mengetahui bentuk-bentuk pembangunan sosial budaya. Tempat pengamatan, Grobogan. Tanggal pengamatan, 1 September 2020. Hasil pengamatan, dari segi pembangunan sosial bidang kesehatan, pembangunan di bidang kesehatan antara lain dengan program lingkungan sehat, perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat. Perbaikan gizi masyarakat, obat, makanan, dan bahan berbahaya. Kemudian pembangunan sosial bidang kesejahteraan sosial. Di bidang kesejahteraan sosial meliputi pengembangan ketahanan sosial, peningkatan apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran, peningkatan kepedulian terhadap penyandang masalah sosial. Selanjutnya, pembangunan sosial bidang kependudukan dan KB atau keluarga berencana. Di bidang kependudukan dan keluarga berencana yaitu peningkatan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, peningkatan kualitas program keluarga berencana. Kemudian, pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata. Di bidang kebudayaan dan pariwisata adalah pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional, pelestarian apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional, perwujudan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai wahana pengembangan pariwisata dan pengembangan pariwisata. Dan pembangunan bidang kedudukan dan peranan perempuan. Di bidang kedudukan dan peranan perempuan meliputi peningkatan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Selanjutnya, pembangunan sosial bidang pemuda dan olahraga.
Di bidang pemuda dan olahraga meliputi penumbuhan budaya olahraga, peningkatan usaha pembibitan dan pembinaan, pengembangan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda, dan perlindungan bagi generasi muda dari narkoba. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah percakapan. Dayu berkata, "Kalau kamu, apa contoh yang dapat kamu berikan tentang pembangunan sosial, budaya, Ben?" Benny menjawab, "Menurutku, acara kuliner Nusantara yang sering diadakan di lingkungan sekitar kita merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Dengan begini, kita dapat melestarikan makanan khas daerah. Kita juga turut memperkenalkannya kepada orang-orang lain yang berbeda kebudayaan dengan kita untuk turut mencicipi dan bersama-sama menikmati makanan khas daerah tersebut." Siti kemudian berkata, "Betul sekali, Ben. Kamu tahu tidak, acara kuliner Nusantara yang diadakan minggu lalu itu sukses besar loh. Semuanya berkat iklan-iklan di media cetak dan elektronik yang beredar sejak sebulan sebelumnya." Nah, perhatikan gambar iklan berikut. Pesona Pangan Nusantara ke-10 Jogja Expo Center 27 November sampai 1 Desember 2015. Iklan memang harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati dalam penyampaiannya. Sebagai contoh, iklan dan kata kuncinya. Yang pertama, iklan Yakult. Kalimat iklannya, lebih dari 100 penyakit berasal dari usus. Kata kuncinya, cintai ususmu Yakult setiap hari. Kemudian, iklan yang kedua yaitu iklan Eksis. Kalimat iklannya, Rabu rawit, Rabu wajib irit. Kata kuncinya, irit itu eksis. Coba dengarkan percakapan berikut ini. Siti berkata, "Jadi tidak kita belajar bersama hari ini?" Udin menjawab, "Jadi ya, di rumahku." Dayu kemudian menjawab, "Asyik." Udin, "Aku sudah menyiapkan minuman ringan loh. Itu yang sedang banyak diiklankan akhir-akhir ini di televisi. Sejak saat ada iklan itu, aku selalu membelinya." Kemudian Siti menjawab, "Wah, setauku semua jenis minuman ringan itu tidak baik bagi kesehatan, Din. Kadar gula dan pengawetnya tinggi. Belum lagi bahan-bahan kimiawi lainnya. Jangan terlalu sering mengonsumsi minuman ringan seperti itu." Udin kemudian menjawab, "Bisa jadi kamu benar, Siti. Pamanku pun pernah mengatakan hal yang sama. Namun di iklan disebutkan bahwa minuman ini mengandung banyak vitamin dan mineral. Artinya, minuman ini juga memiliki manfaat, bukan?" Dayu berkata, "Tentu saja, semua iklan dimaksudkan untuk menarik hati pembelinya, Din. Akan tetapi, tidak semua yang diiklankan itu memang benar adanya. Kita harus selalu berhati-hati dalam memilih apa yang akan kita konsumsi." Siti berkata, "Setuju dengan Dayu. Wah, ternyata penggunaan kata-kata kunci itu sangat bermanfaat ya, terutama untuk menarik perhatian pendengar dan pembacanya." Jika memang demikian, bagaimana kalau kita membuat larutan minuman sehat sendiri? Betul sekali, Siti. Sekarang ada yang dikenal dengan infused water atau minuman berenergi. Infused water atau spa water atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan air infus sedang menjadi tren kesehatan yang baru di luar negeri.
Kini air infus juga merebak sampai di Indonesia. Air infus ini adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Air infus bermanfaat bagi kesehatan. Secara teknis, air infus dibuat dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih. Kemudian didiamkan beberapa jam sampai sari buahnya keluar dan air akan berubah rasanya. Namun, jangan hanya ikut-ikutan mengonsumsinya. Kenali dahulu manfaat dari bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air botol tersebut. Dengan mengenali manfaat dari bahan-bahan yang digunakan, kita dapat memperoleh lebih banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, kita akan belajar membuat minuman kesehatan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu 1,5 sendok makan perasan jeruk nipis, setengah jeruk lemon diperas, setengah timun diiris-iris, 4 lembar daun mint bila ada, setengah liter air putih. Kemudian cara membuatnya, jeruk nipis diperas dan disisihkan sebanyak 1,5 sendok makan. Kemudian jeruk lemon dibelah 2 dan diperas. Masukkan semua bahan ke dalam botol kaca berukuran 1 liter, tutup rapat dan diamkan dalam lemari pendingin semalaman. Dan minuman berenergi siap dikonsumsi keesokan harinya. Selanjutnya kita akan belajar ulasan sederhana tentang percobaan membuat infused water. Infused water. Infused water atau spa water atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan air infus sedang menjadi tren kesehatan yang grace di luar negeri. Air infus ini ialah air bening yang telah diberi embel-embel cuilan buah atau herbal sehingga memperlihatkan sensasi rasa air tertentu. Air infus bermanfaat bagi kesehatan. Nah, bagian ini disebut dengan orientasi. Air infus dibentuk dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih, kemudian didiamkan beberapa jam hingga sari buahnya keluar dan air akan berubah rasanya. Bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air dalam botol tersebut tentunya mempunyai banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan badan kita. Nah, pada paragraf 2 ini disebut bagian tafsiran. Hasil adonan air putih dengan buah-buah ini dipercaya sari-sari dari buah akan keluar dan memperlihatkan efek segar. Alasannya ialah infused water harus melalui proses pendiaman selama beberapa jam. Banyak jenis buah sanggup saja digunakan walaupun tidak semua sanggup diracik menjadi infused water. Beberapa jenis buah yang sering digunakan ialah stroberi, kiwi, lemon, jeruk, mangga, nanas, apel, dan belimbing. Biasanya, infused water akan dimasukkan ke dalam kulkas selama minimal 5 atau 6 jam, dan beberapa buah sanggup diisi ulang hingga pemakaian 24 jam. Infused water sanggup tahan dari 3 hingga 5 hari, dan semua kembali tergantung pada buah yang dipakai. Nah, pada paragraf keempat ini disebut evaluasi. Infused water atau spa water sedang menjadi tren kesehatan di luar negeri hingga di Indonesia. Air infus ini memperlihatkan sensasi rasa air tertentu. Sebaiknya kenali dahulu manfaat dari bahan-bahan yang akan digunakan agar kita sanggup memperoleh lebih banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan badan kita. Nah, pada paragraf terakhir ini berisi tentang kesimpulan. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.